Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Haidatul Fatwa, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Jenis Lembaga Negara di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam makalah yang disampaikan oleh kelompok 1, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara merupakan instrumen konstitusional yang memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan modern, eksistensi dan fungsi lembaga-lembaga negara tidak hanya menjadi simbol kekuasaan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, mewujudkan supremasi hukum, serta menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana sistem yang semula menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara digantikan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang lebih proporsional. Kini tidak ada lagi lembaga yang secara formal disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara, baik yang bersifat legislatif, eksekutif maupun yudikatif, berada dalam kedudukan yang sejajar dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan kekuasaan tersebut diimplementasikan melalui lembaga-lembaga utama seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan MPR yang memiliki tugas dan wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD sebagai representasi rakyat dan daerah. Fungsi eksekutif oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan fungsi yudikatif dijalankan oleh MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ketiga cabang kekuasaan ini saling melengkapi dan mengontrol satu sama lain guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tirani dari satu cabang kekuasaan tertentu. Selain lembaga negara utama, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal lembaga negara bantu dan lembaga negara independen yang dibentuk guna menunjang dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi negara. Lembaga-lembaga ini seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM, KPK, BPK, KPU, Ombudsman, BNPT, dan BP2MI memiliki kedudukan dan tugas yang bersifat khusus dan sering kali bersifat teknis, namun sangat vital bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut merefleksikan semangat reformasi yang menuntut penyelenggaraan negara dan yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Dalam konteks pengawasan dan penguatan demokrasi, lembaga negara bantu dan independen memiliki peran strategis dalam menegakkan akuntabilitas publik dan integritas lembaga negara utama. Komisi Yudisial misalnya memiliki kewenangan penting dalam menjaga martabat dan etika profesi hakim. Komnas Hakim berperan besar dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Sementara KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, yang merupakan salah satu masalah krusial dalam birokrasi dan sistem hukum Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga
negara saat ini tidaklah ringan. Masih ditemukan sejumlah persoalan seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik terhadap negara independen, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sebagian lembaga negara. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi peran, penataan regulasi yang lebih jelas, serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga negara menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan memperbaiki kualitas lembaga-lembaga negara dalam bingkai sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berdasarkan hukum. Pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif harus bekerja sinergis tanpa saling mendominasi. Sementara lembaga independen harus tetap dijaga independennya agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Tidak kalah penting, masyarakat harus diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi melalui saluran-saluran demokratis yang tersedia. Dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga negara secara seimbang, profesional, dan berintegratis, maka tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan secara nyata. Membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan berperi kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.